Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan dan kebaikannya tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan dan patut kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sampai saat ini. Dan kami bersyukur untuk pagi hari, di hari yang baru ini, karena kesempatan baru yang Tuhan berikan dan rancangan baik yang Tuhan sediakan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 3-4. Tertulis demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah yang disebut dengan guilt tripping atau manipulasi rasa bersalah. Istilah ini mengacu pada tindakan seseorang kepada kita yang membuat kita merasa bersalah dengan mengungkit kesalahan kita di masa lalu. Kalau ada orang yang melakukan guilt tripping kepada kita, pasti kita tidak merasa nyaman. Dan begitu juga kalau kita melakukan guilt tripping kepada orang lain, orang itu pasti tidak akan merasa nyaman. Dalam rumah tangga, dalam lingkungan di mana kita berada, entah itu di kantor atau di dalam pelayanan, kalau ada orang yang mengungkit-ungkit kesalahan, khususnya kesalahan kita, pasti kita merasa tidak enak. Kita merasa bersalah terus-menerus. Begitu juga kalau kita lakukan itu kepada orang lain, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, maka akan ada ketidakdamaian dalam hati orang yang kita ungkit kesalahannya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah mengungkit kesalahan kita. Sekali Dia berikan pengampunan, maka selamanya Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Kita baca di dalam Mazmur 130 ayat 3-4 ini. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Tuhan kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta segalanya, adalah Tuhan yang maha baik, yang tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau saja Tuhan itu mengingat-ingat kesalahan kita, kita tidak akan bisa tahan, saudara. Kita tidak akan hidup dalam sukacita dan dalam damai sejahtera. Yang ada adalah kita hidup terus dalam rasa bersalah. Kita perlu tahu kebenaran ini, saudara, bahwa Tuhan, Sang Pencipta, adalah Tuhan yang maha baik, yang tidak pernah mengungkit kesalahan saudara dan saya. Ini tidak boleh kita lupa, saudara. Kita harus tahu akan hal ini. Tapi ada satu oknum yang tidak suka dengan kebenaran ini, yaitu iblis. Iblis berusaha untuk mengintimidasi kita dengan kesalahan masa lalu, dengan dosa di waktu yang lampau, dan ingin membuat kita hidup dalam beban dosa yang membelenggu, rasa penyesalan yang tidak berujung, rasa bersalah yang tidak selesai. Iblis ingin membuat kita tidak bisa hidup dalam sukacita dan terus-menerus merasa berdosa. Dan iblis mau kita yakin bahwa kita ini belum diampuni oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain iblis, ada orang-orang yang juga selalu mengungkit kesalahan kita.
yang mau kita hidup dalam rasa bersalah. Tapi mari sadari satu kebenaran ini yang membuat kita sukacita di dalam Tuhan, yaitu bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Dia telah menebus kita dengan darah-Nya di atas kayu salib. Dan Tuhan tidak pernah lagi mengingat kesalahan kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini masih hidup dalam penyesalan yang belum habis-habis, masih hidup dalam rasa bersalah yang tidak selesai-selesai, kesalahan masa lalu menghantui saudara, pelanggaran dan dosa di waktu lampau terus teringat-ingat di dalam pikiran saudara dan membuat saudara terus merasa bersalah, merasa berdosa. Mari sadari satu hal ini. Ketika saudara akui itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan setia dan adil, dan Dia mengampuni serta menyucikan saudara dari segala dosa dan kesalahan yang saudara pernah lakukan. Mari hidup dalam sukacita pengampunan, berjalan dengan kepala tegak karena damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan karena pengampunan yang Tuhan limpahkan atas saudara dan saya. Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu berjalan di dalam sukacita pengampunan dan sukacita keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, memberikan kami damai sejahtera, karena berkat pengampunan yang Tuhan sediakan dan limpahkan atas kami. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami akan satu kebenaran, bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang mengampuni kami, dan yang tidak mengungkit kesalahan kami di masa lalu. Engkau tidak pernah mengingat kesalahan dan pelanggaran kami. Engkau membuang semuanya itu jauh-jauh, dan Engkau melimpahi kami dengan sukacita, damai sejahtera. Engkau menaungi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu atas kami. Kami dapat jalani hidup ini bukan dengan penyesalan, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan hati yang penuh syukur, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan, serta hidup kami menjadi berkat dan kesaksian. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, iman dan pengharapan, yang sedang dalam pergumulan persoalan, diberikan jalan keluar yang ajaib. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pemulihan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!